Disiplin ya, kali ini soal misteri kematian seorang driver ojol yang Mhm. ditemukan tewas dengan disumpal lakban dan juga dibungkus sama kardus. Nah, itu dia dan, tentunya ini ya salah satu, bentuk, meninggal yang tidak wajar ya, yang tentunya juga perlu penyelidikan lebih dalam juga mengenai apa yang sebetulnya terjadi. Jadi oleh karena itu kita akan ngobrol langsung juga bersama dengan jurnalis dari Detik Jatim, ada Mas Jemi Purwodianto. Mas Jemi, selamat sore. Ya, selamat sore Mas Edo dan Mbak Eiza. Selamat sore Mas Jemi, ini kabar kita terima kemarin ya, kejadiannya Minggu pagi jam 6 waktu Indonesia Barat di desa Banyu Urip di Gresik. Ada seorang warga yang menemukan sesuatu tidak biasa di semak-semak di tepi jalan raya Karangandong, dan ternyata it happens to be tubuh manusia yang terbungkus sama kardus dan juga ada plastik hitamnya. Mungkin Mas Jemi boleh mengungkapkan kronologi bagaimana ini akhirnya ditemukan dan bagaimana laporan dari kepolisian soal teka-teki kematian dari sosok yang ditemukan oleh seorang warga ini. Terima kasih. Silakan Mas Jemi. Iya, Mas Edo, untuk terkait penemuan mayat itu memang ditemukan pada Minggu pagi sekitar pukul 6 oleh salah satu warga sekitar yang sedang mencari rumput. Warga tersebut saat mencari rumput itu melihat bungkusan kardus sama plastik hitam itu dan terikat oleh tali rafia. Nah, saat dibuka beberapa plastik itu dibuka, ternyata berisi seorang manusia. Warga tersebut akhirnya melaporkan ke polsek terdekat, yaitu Polsek Kedamaian Gresik. Akhirnya dari polsek memanggil tim Inafis atau identifikasi untuk melakukan pemeriksaan. Setelah diperiksa ternyata mayat tersebut berisi mayat seorang wanita yang diketahui bernama Sevi Ayu Claudia, berumur 30 tahun, warga Sekarjangan Sidoarjo, Mas itu. Baik. Kemudian, setelah dilakukan identifikasi, dan juga pemeriksaan, dari pihak yang berwajib juga, apakah ada temuan dari kondisi, mayat tersebut, Mas? Iya, Mbak Eiza. Jadi diketahui mayat itu kan seorang driver ojek online ya, warga warga Sidoarjo. Terus dari hasil autopsi itu polisi menemukan sejumlah luka di bagian kepala, itu sekitar ada 8 luka selebar 2 cm sampai 6,5 cm. Dari hasil luka tersebut, polisi menduga kuat bahwa kasus tersebut merupakan aksi pembunuhan, Mbak Eiza. Baik. Sudah diketahui belum Mas soal berapa lama mayat ini sudah ada di sana? Iya Mas, untuk hasil autopsi itu dokter menyimpulkan bahwa korban ini sudah meninggal selama 18 jam hingga 24 jam. Karena memang korban ini terdapat, yang paling parah itu kan terdapat resapan di dalam puncak kepala hingga bagian kepala bagian belakang. Terus terdapat juga pendarahan di bawah selaput tebal otak dan di bawah selaput laba-laba. Selain itu, Mas Edo, ada temuan cairan putih di alat vital korban yang ditemukan tim forensik. Namun pihak kepolisian masih menunggu hasil toksikologi lambung dan darah serta hasil laboratorium dari swab alat vital dan kuku tangannya, Mas Edo. Baik. Dari temuan, kepolisian juga, apakah diketahui, dari mana asalnya korban? Apakah memang profil juga korban ya. asal dari Gresik juga? Iya. Dari mana tempat, mayatnya ditemukan atau gimana, Mas? Untuk saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan sudah memeriksa 4 saksi, namun polisi masih belum bisa menyebut terkait korban ini dari mana dan mau kemana, Mbak Eiza. Termasuk dugaan motifnya juga belum diketahui, Mas. Sudah ada keterangan dari kepolisian? Untuk sampai saat ini Mas Edo, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan belum ada menyebut dugaan entah ini pembunuhan, perampokan atau lainnya, Mas Edo. Namun tadi ada update terbaru bahwa
Kapolres juga Kapolres Gresik ini akan melakukan doorstop tentang adanya salah satu pelaku yang berhasil diamankan tim Oke. Satreskrim Polres Gresik, Mas Edo. Oke. Hmm. Dan ini diduga dilakukan oleh lebih dari satu orang kah? Informasi yang kita dapat seperti itu, namun kita masih menunggu pihak kepolisian, keterangan dari pihak kepolisian mengenai berapa jumlah pelaku itu, Mas Edo. Baik, untuk saat ini ada berapa banyak saksi yang diperiksa, Mas, dan siapa saja? Sampai saat ini terkonfirmasi ada 4 orang, namun polisi belum membeberkan siapa saja 4 orang yang diperiksa itu sebagai saksi itu. Mbak Eza. Oke. Kalau keluarga korban sudah ada keterangan belum Mas atau memberikan respons gitu terhadap penemuan salah satu anggota keluarganya ini? Iya Mas, itu kemarin kita juga baca dari Detik Jatim, saya sendiri ada beberapa teman-teman dari Sidoarjo karena memang korban sudah tinggalnya di Sidoarjo. Jadi keluarga korban sempat mengatakan ke reporter kita di Sidoarjo itu bahwasanya korban ini sudah keluar sejak Sabtu sore, Mas Edo. Kemudian ditunggu sampai Sabtu malam, ibunya itu sempat kirim WhatsApp atau sempat menghubungi namun tidak ada balasan, dan tahunya itu sekitar pukul 9 atau minggu siang, pagi menjelang siang, itu mendapat kabar bahwa putrinya telah terbungkus kardus dan plastik, Mas Edo. Baik. Apakah sampai sekarang juga korban sudah dikebumikan atau dikembalikan kepada keluarganya, Mas? Iya, Mbak Esa, tadi sekitar pukul 2 siang, korban setelah dilakukan autopsi, ke pihak Polres Gresik menyerahkan jenazah korban kepada pihak keluarga dan diantar oleh ambulan Polres Gresik untuk menuju ke rumah duka yang berada di Sidoarjo, Mbak Esa. Baik, kalau gitu berarti kita menunggu keterangan lebih lanjut gitu ya dari kepolisian soal bagaimana pengungkapan misteri kematian ini, termasuk juga keterangan soal sudah ditangkap gitu ya satu pelaku dari perbuatan terduga pelaku dari perbuatan pembunuhan untuk satu orang wanita Gresik, ya. yang berprofesi sebagai driver ojek online begitu ya, Mas Jamie. Baik. Iya Mas, itu jadi kita masih nunggu, masih banyak misteri juga sebenarnya mengenai pelaku, motif dan apa yang menjadi pelaku ini, menjadi motif pelaku bahwa membunuh driver ojol wanita ini, Mas itu. Yeah. Baik, kalau gitu Mas Jamie terima kasih banyak sudah memberikan informasi juga langsung dari Gresik ya, yang menjadi lokasi kejadian dari tragedi ini juga. Terima kasih banyak Mas Jamie Purwodianto, jurnalis Detik Ya, terima kasih. Jatim. Selamat sore Mas dan selamat bertugas kembali.